Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septa Nurul Jannah, kelas reguler 3B, Prodi Manajemen, tentang UAS Studi Islam 3, dosen Dr. Haji Ahmad Alim MA. Di sini saya akan presentasi tentang 1. Akhlak pada tetangga, 2. Jiwa mutmainah melahirkan akhlak mulia, 3. Terapi syahwat dan syahwat, 4. Meneladani akhlak Rasulullah SAW, 5. Akhlak dalam bermedia sosial, 6. Akhlak terpuji, adil dan ihsan, 7. Akhlak tercela, suap dan korupsi, 8. Akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada tetangga. Berbuat baik terhadap tetangga secara tidak langsung membuat iman kita tinggi terhadap Allah dan mencerminkan akhlak baik kepada siapapun. Meskipun tetangga yang tinggal di dekat kita berbeda keyakinan terhadap kita, saking kita diperintahkan untuk berbuat baik serta memuliakan tetangga kita. Hidup sendirian tentu kita akan bersama masyarakat. Tentu kita tinggal di rumah dan memiliki tetangga yang muslim ataupun yang non-muslim. Baik tetangga itu statusnya kerabat kita sendiri maupun orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur etika bertetangga, dan itu juga penting karena hidup sekarang ini orang memikirkan kepentingan masing-masing. Tetangga yang baik adalah tetangga yang merasa bahagia ketika tetangganya bahagia dan merasa sedih ketika tetangganya sedih. Tetangga apalagi sesama muslim adalah bersaudara. Tidaklah seseorang di antara kalian beriman sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jiwa mutmainah melahirkan akhlak mulia. Mutmainah karena kalau jiwanya sudah mutmainah, itu pertama dia ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, pilihannya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barisan hamba-hamba Allah pilihannya dipilih Allah, ditambah lagi nanti di akhiratnya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nafsu al-mutmainah. Jadi jiwa mutmainah ini yang akan tingkat tertinggi dari jiwa yang dimiliki oleh manusia. Jadi puncak dari segala kebaikan itu kalau manusia sudah sampai pada tingkatan jiwa mutmainah. Karena kalau jiwanya sudah sampai pada tingkatan jiwa, karena kalau jiwanya sudah mutmainah, itu pertama dia ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, pilihannya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barisan hamba-hamba Allah pilihannya dipilih oleh Allah, ditambah lagi nanti di akhiratnya dimasukin ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu mutmainah jadi jiwa mutmainah. Terapi syubhat dan syahwat. Keduanya disebutkan dalam Al-Quran. Adapun penyakit hati terbagi lagi 2 jenis, yaitu 1. Penyakit syahwat, pemahaman dan pemikiran yang menyimpang dan keraguan-keraguan, serta 2. Penyakit syahwat, keinginan-keinginan yang terlarang. Fitnah syahwat adalah fitnah keduniaan seperti harta, kedudukan, pujian, sanjungan, wanita, dan yang lainnya. Fitnah syahwat adalah fitnah pada pemahaman, keyakinan, aliran, juga pemikiran yang menyimpang. Manusia itu ada segumpal daging yang itu jika baik maka baiklah seluruh perbuatan jasad itu. Segumpal daging itu adalah hati kita.
Jadi kalau kita baik, maka segala aktivitas, perbuatan, ucapan, demikian juga sebaliknya. Kalau rusak, maka rusaklah seluruh perbuatan dan amalan manusia. Meneladani akhlak Rasulullah SAW. Akhlak mulia Nabi Muhammad SAW yang menonjol lainnya yaitu senang berbagi. Rasulullah tidak pernah menyisakan harta di rumahnya untuk hari esok. Sebanyak apapun selalu Rasulullah habiskan untuk disedekahkan. Memberi sesuatu kepada orang lain dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan tidak akan membuat kita rugi. Kita perlu meneladani perilaku Nabi Muhammad karena beliau adalah uswatun hasanah bagi kita. Maksud dari uswatun hasanah adalah Rasul yang dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua. Menjadi pribadi yang jujur, baik itu di hati, lisan juga perbuatan, berusaha menjadi pribadi yang amanah, bertanggung jawab sehingga bisa dipercaya, menjadi pribadi yang senantiasa sabar menerima ujian, senantiasa berusaha menjadi pribadi yang cerdas dan kritis. Adab bermedia sosial. Adab bermedia sosial sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini perkembangan teknologi informasi bisa dikatakan sudah tidak bisa berbendung lagi. Jadi hampir semua sisi kehidupan sudah memanfaatkan yang namanya teknologi informasi. Kita memasuki era yang dikenal dengan era revolusi industri, di mana digitalisasi kehidupan itu berpindah dari kehidupan dunia nyata ke dunia maya. Mau tidak mau, perubahan kehidupan yang seperti ini tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, menyikapi perkembangan teknologi informasi yang begitu dahsyat, kita sebagai umat Islam perlu mengkaji dari sisi adab. Akhlak terpuji, adil dan ihsan. Akhlak terpuji ialah sikap atau perilaku baik dari segi ucapan maupun perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan norma-norma aturan yang berlaku. Kita dan semakin bertambah ilmu kita sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin berbuat adil dan ihsan di tengah-tengah kehidupan kita. Surat An-Nahl ayat 90. Secara tegas Allah berfirman bahwa di dalam Al-Quran ini adil dan juga ihsan itu adalah induk dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita telurusi ke seluruh perintah Allah itu ihsan dalam segala hal. Nah, adil itu artinya secara bahasa adalah tawasud bainal amroini bainal jaidi. Adil berlebihan dan juga tidak terlalu kurang, sementara adil dan syariah. Akhlak tercela suap dan korupsi. Sementara kalian sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan dengan seseorang yang dia memiliki harta, dengan hartanya dia bisa membeli kuasa sehingga dia punya harta tetapi tidak punya alat hukum untuk menguat harta yang batil. Ya, harta yang batil inilah yang disebut dengan riswah.
Ini yang disebut dengan riswah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, seorang hakim atau penguasa atau orang yang memiliki kekuasaan di tangannya, dan kemudian kalian menjulurkan suap kepada mereka yang tujuannya adalah mengambil manfaat dari suap itu, sehingga hakim yang harusnya memutuskan satu perkara atau urusan dia memenangkannya itu karena ada unsur suap. Akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada orang tua adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap orang tuanya. Dengan demikian, dalam Islam, di samping kewajiban berakhlak yang baik kepada Allah dan kepada diri sendiri, manusia juga memiliki kewajiban berakhlak baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua lebih dikenal dengan istilah birrul walidain, artinya menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka berdua. Tetap mentaati keduanya, melakukan hal-hal yang membuat mereka senang dan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.